Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Sakan Aja Asri TV. Kita sekarang ini berada di negara Turki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ikuti terus channel saya. Oke. Masih mengantri. Ini kubah. Masih mengantri untuk masuk ke dalam. Sama aja ngantrinya. Bapak Ibu sebentar ya, saya mau kasih informasi tentang Istana Topkapi. Kalau kata Topkapi berarti apa? Top meriam, kapi gerbang. Dulu di depan pintu ini ada 2 buah meriam, tapi sekarang tidak ada. Jadi istana ini disebut sebagai Istana Topkapi. Nama asli Istana Baru. Karena sebelum istana ini ada istana yang tua, di mana yang lama di dekat Grand Bazar. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, dia mengumumkan menjadi kota ini sebagai ibu kota Kesultanan Osmaniyah. Kenapa dia membangun istana kedua? Karena dia tidak mau perempuan mencampuri urusan pemerintah. Jadi dia membangun istana kedua. Dia sudah tahu di sini, di tempat ini ada reruntuhan istana Bizantium. Jadi dia membangun istana kedua, istana yang namanya baru di atas reruntuhan istana Bizantium. Tadi saya bilang istana ini terdiri dari 3 gerbang 4 halaman. Kalau gerbang yang pertama yang kita sudah masuk namanya bahasa Arab apa nama itu? Babu Humayun. Kalau Humayun berarti pintu. Babu Humayun bahasa Indonesia berarti apa? Pintu umum. Pintu umum. Setiap pagi saat azan subuh, pintu ini dibuka untuk umum. Jadi umum bisa masuk halaman ini. Halaman ini juga disebut sebagai halaman umum. Sampai Sholat Isya lagi tutup. Karena ini pusat pemerintah Kesultanan Osmaniyah selama 380 tahun. Dari Sultan ke-7 sampai Sultan ke-25 mereka tinggal di istana ini. Kalau istana ini dibangun oleh siapa? Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1457. Tapi semakin lama semakin luas, semakin besar. Siapa sultan yang berperan atau berkuasa, dia menambahkan bangunan-bangunan di istana ini. Jadi ada ratusan bangunan di dalam Istana Topkapi. Karena Bapak Ibu keliling tembok ini kelilingnya 5 kilometer, jadi luas sekali. Oke, sekarang kita masuk ke halaman pertama. Sekarang museum. Juga ada apa? Ada gereja Iriana. Kalau Iriana siapa? Iriana siapa di Indonesia? Istri Jokowi. Malah dia tahu. Iriana Bapak Ibu dia ratu yang dominan, dia perempuan yang dominan, keras. Dia punya gereja. Kalau gereja ini seumur Hagia Sophia. Kapan? Pada abad 5 Masehi. 2 gereja ini dibangun oleh kerajaan Romawi. Tapi pada saat Kesultanan Osmaniyah, gereja ini digunakan sebagai gudang persenjataan.
sekarang digunakan sebagai museum. Oke, sekarang kita menuju ke pintu kedua. Ketika kita sampai pintu kedua, kita bisa bisa foto bersama, lalu kita tidak bisa bawa spanduk di dalam. Oke, atau kita bisa bawa, tapi kita tidak bisa pakai spanduk. Oke, di depan pintu kedua ada loket. Tadi di Efesos, di Pamukkale kita pakai barcode. Lagi kita masuk pakai barcode. Jadi silakan ikuti saya. Kalau tidak ikuti saya tidak bisa masuk karena barcode-nya sudah di HP saya. Oke, setuju ya, silakan. Mana Welly? Udah Bapak Ibu, nanti kita kembali lagi ke sini ya. Kalau jalan masuk dan jalan keluar sama. Nanti di depan pintu kedua ada kafe. Kalau yang tidak mau masuk, yang tidak mau bisa nunggu di kafe aja, oke? Tapi yang gerjanya. juga kita bisa. Silakan melihat sebelah kanan, ada benua Asia dan Laut Marmara. Benua Asia dan Laut Marmara. Mantap, suasananya bagus, sangat indah. balik kali sini ambil balik. Di sini burung-burung masih alami. Sini masih banyak burung indah-indah ya. Luar biasa. Di Indonesia burung sudah habis. Ditembak-tembak. Mereka makan burung. Di sini cantik. Tidak ada domba, tidak ada kambing, tidak ada sapi, jadi ada burung saja. Mantap. Pintu masuk gerbang kedua. Ini bahasa Arab, Babu Salam. Babu Salam. Kalau Babu Salam bahasa Indonesia, pintu selamat datang. Selamat datang. Pintu selamat datang. Pintu ini juga dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi dua menara yang kiri kanan ditambahkan oleh Sultan Sulaiman. Di atas ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang di bawah itu tanda tangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang di dalam lingkaran. Sebelah kiri dan kanan ada ayat-ayat dari Al-Quran. Sekarang kita bisa masuk dari pintu ini. Lalu ada loket. Setelah loket, ketika kita sampai loket, ikuti saya. Di sini juga ada mesin X-ray. Jadi kita kalau tas-tasnya ditaruh mesin X-ray. Oke, silakan.
Ini yang di dalam sekarang tanda tangan. Ya, tanda tangan Sultan Muhammad. Semua seperti ini. Tadi ada bedanya. Bedanya kecil sekali. Kalau ini sama, sama. Jadi yang bawa tas Bawa aja. Kalau HP bisa taruh meja, kalau tasnya taruh halaman kedua. Di dalam halaman kedua ada beberapa bangunan yang fungsinya penting sekali. Seperti apa? Seperti dapur. Kalau yang jeropong asap ini semua dapur. dapur terobong asap ya. Dulu di istana ini tinggal berapa orang? 4.000 orang tinggal di istana Topkapi. Jadi dulu dapur yang terbesar di seluruh dunia dapur istana Topkapi. Ada 300 koki karena makanan digolongkan untuk para sultan, untuk sultan air, para politik, orang yang politik beda, untuk selir beda. Jadi selain dapur ada haram. Kalau bagian haram Haram tempat selir ya? tempat selir. Tapi kalau haram tidak, artinya tidak tempat mencintai sultan. Kalau haram berarti bagian yang terlarang. Tidak bisa masuk, hanya keluarga sultan dan para selir bisa tinggal di harem. Siapa yang bisa kerja di harem? Seorang laki-laki bisa satu aja, tapi dia kulitnya hitam dan dia sudah dikebiri, sudah kasih. Jadi kalau di para selir, kalau ada yang hamil, ada yang melahirkan anak yang kulitnya hitam, sudah dipastikan dari kasih. Jadi ada hukuman mati untuk selir, dan ada hukuman untuk orang yang kulitnya hitam yang jaganya. Dengar sejarah dulu. Tapi kan Tapi saat Kesultanan Utsmaniyah, pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih, di dalam istana ini tidak ada haram, tidak ada bagian haram. Yang menambahkan bagian haram ke istana ini Sultan Sulaiman. Sultan tidak bisa menikah dengan semua selir. Semua selir tidak pacar Sultan. Kebanyakan Sultan Utsmaniyah mereka seperti ulama besar. Tapi ada upacara. Kalau Sultan mau menikah dengan selir, caranya gimana? Misalnya, kalau haram itu pusat pendidikan, pusat belajar musik dan bidang-bidang lain. Jadi semua selir berstatus. Kalau Sultan suka selir, lalu dia harus tanya Ibu Suri. Kalau Ibu Suri juga oke. Jadi ada upacara, semua selir berjajar, bergaris, lalu Sultan lewat. Sultan sudah jatuh cinta, sudah dia tahu, tapi upacara ini harus diadakan. Lalu Sultan jatuh sapu tangan di depan selir, lalu lewat. Ini buat Sultan, jadi dia disiapkan untuk Sultan. Jalan yang menuju ke rumah Sultan dikenal sebagai jalur emas. Kenapa? Karena ada kemungkinan selir itu melahirkan anak laki-laki jalur Sultan. Dan ada yang menarik, ada sejarah gelap tentang pembunuhan Syahzada. Kalau Syahzada itu anak laki-laki Sultan. Karena Kesultanan Utsmaniyah turun temurun. Jadi yang punya hak menjadi Sultan anak laki-laki yang terbesar, yang paling tertua. Jadi ketika Sultan diumumkan, dia saudara-saudara semua di penjara. Lalu kalau Sultan punya anak laki-laki, semua saudara Sultan dibunuh. Ini ada wakfa dari ulama besar untuk bisa menjalankan kekhalifahan Islam. Jadi hanya anak bisa menjadi sultan. Oke? Silakan kita menuju pintu. Ini juga ada pemandangan. Di sana lebih bagus. Ini jauh ya. Ini gerbang. Gerbang ketiga.
Oke Bapak Ibu, sebelah kiri ada menara. Menara ini menara keadilan. Dulu di Istana Topkapi ada mahkamah. Kalau ada mahkamah di para hakim di gedung ini. Di lantai bawah ada 2 kamar untuk pertemuan atau mahkamah. Tapi di atas ada ruang kecil berjendela kecil. Sultan tidak ikut mahkamah. Dia hanya diutus wakilnya. Jadi para hakim mereka takut sekali dari sultan, karena mereka tidak tahu sultan di atas atau tidak. Jadi mereka selalu adil. Selalu adil ya. Ya harus, karena ada sultan. Sultan mendengarkan pembicaraan di bawah. Jadi mereka takut karena mereka tidak yakin kalau ada sultan atau tidak. Nanti yang ketika kembali yang mau masuk ini boleh ruang kosong aja. Tapi kalau yang nanti yang mau masuk silakan. Kalau ini apa Bapak Ibu? Kalau ini apa? Ini reruntuhan dari Romawi. Ini apa? 16 ya. Ini tangki air, waduk. Dulu Tangki air. Sultanan Osmania, kalau orang Romawi, mereka membawa air dari luar kota pakai saluran air. Jadi ada ratusan waduk yang seperti ini di kota Istanbul. Ketika kota ini jatuh tangan Sultanan Osmania, orang Muslim lagi mereka tidak gunakan ini karena mereka harus minum air yang mengalir. Yang ditampung mereka tidak minum. Jadi setelah itu ini digunakan sebagai apa, mengairi kebun. Bukanya dari sini ya Pak? Iya. Nah, ini dapur yang terbesar ya. Dalamnya ini luas. Ada air. Dalamnya juga bagus. Ada tiang-tiang di dalam. Luas sekali. Ini dapurnya ya. Iya. Terbagi 8 bagian. Berapa dapur? 8.000 orang. Ada 8 bagian. 1000 orang. 8 dapur. Ya, 8 bagian. Ada 300. Boleh? Itu foto-fotonya. Pak, sebelah sana atau sana? Mandinya mana? Ini gerbang ketiga. Pintu ini pintu ketiga dalam bahasa Arab, Babu Sa'adat. Kalau bahasa Indonesia, pintu kebahagiaan. Kebahagiaan. Pintu ini penting sekali pada saat Kesultanan Osmania. Pintu ini penting sekali karena setelah pintu ini orang biasa, para diplomat, mereka tidak bisa masuk. Karena di belakang ini, di halaman ketiga ada ruang harta karun, ada ruang duta besar, dan ada museum sejarah, museum Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lain. Jadi orang-orang yang biasa yang tidak ada kerjaan di dalam, mereka tidak bisa masuk. Setiap minggu 4 kali diadakan kegiatan resmi di depan pintu ini. Kalau hari Idul Adha dan Idul Fitri, mereka para diplomat, Ibu Suri dan yang lain, mereka ketemu para duta besar, mereka ketemu dengan Sultan di depan pintu ini. Di depan pintu ini ada satu lubang yang dikelilingi pakai tali. Bendera, ya. Itu tempat bendera syuhada. Ketika ada perang, Sultan juga ikut perang. Kalau ada hal darurat, Sultan badannya tidak enak, kurang enak, dia tidak ikut, tapi dia kasih bendera Osmania, bendera syuhada kepada Panglima. Yang tanggung jawab pasukan Osmania, Panglima. Jadi ketika mereka kembali dari perang, ditaruh lagi di depan pintu ketiga. Oke? Oke. Ya, silakan. Lihat kita ini tempat bendera syuhada. Oke. Wah,
Kalau ruang ini juga Ya. penting sekali. Ruang ini ruang duta besar. Duta besar. Karena saat itu ada banyak negara yang di bawah Kesultanan Utsmaniyah Ya. yang memerintah negara-negara di bawah Kesultanan Utsmaniyah duta besar. Jadi kalau ada masalah duta besar mau ketemu dengan Sultan harus datang di Istana Topkapi dan di dalam ruang ini. Di dalam ruang ini sekarang ada apa? Ada tahta Kesultanan Utsmaniyah, tahta Sultan, tanduk Sultan yang terbuat dari emas. Nanti kita lihat itu 100% emas. Tapi di depan pintunya ada satu keran yang menarik itu. Untuk apa? Kalau pembicaraan di dalam antara Sultan dan duta besar penting sekali secara diam-diam rahasia. Jadi mereka buka keran ini, suara keras berfungsi mengurangi suara. Jadi pembicaraan di dalam tidak terdengar dari luar. Oke? Mau lihat tanduk? Oke. Oke. Ada tangga bisa bantu ibu. Oh, ini keren. Nah, ini ya. Ini buat emas. Ini emas. Iya. Ini emas ya. Nah, ini. Emas asli, tanduk emas. Aku mau di foto. Kenapa ini besar? Sultannya besar, sultannya lumayan orang biasa, tapi ini memperlihatkan kepada kita kekuatan Kesultanan Utsmaniyah. Masya Allah. Ini lokasinya ya. Kalau ini tempat Kalau bagian ini, bukan, ini juga lama. Kalau sekarang yang ada renovasi, ini ruang harta karun. oh, ruang harta karun ini ya. Ya, di dalam ada harta karun, tapi sekarang tutup, sekarang ada renovasi. Ya, tidak bisa. Kalau sudah renovasinya sudah selesai, ya mereka ada yang pakai kaca, mereka lihat seperti museum itu. Kalau yang ini Kalau bro ada banyak bangunan yang sekarang fungsinya beda, oke? oke. Jadi bangunan ini sekarang di dalam ada gambar-gambar. Gambar. Ya. Hati-hati. Luas bangunan. Kalau ini di belakang masih ada bro, ini harem. Oh, Ini keren. bangunan harem. Yang tidak boleh. Letakkan dari belakang. Betul. Ini baru keren bro. Nah, ini masjid ya. Bukan bro, ini museum. Museum juga. Museum Nabi Muhammad SAW. Museum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh masuk. Masuk boleh, tapi tidak boleh foto, tidak boleh Video. video. Oke. Karena ada kemungkinan orang munafik atau orang non muslim mereka gunakan dengan yang jahat. Betul. Ya, mereka ada mungkin mereka memburukan agama Islam atau yang lainnya. Betul. Jadi tidak boleh Oke. foto, tidak boleh video. Betul. Ini museum. Museum peninggalan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tidak boleh bawa kamera atau HP, makanya HP kita matikan. Kalau ini tiang kemenangan, tapi disebut sebagai tiang lingkaran karena ada Tiang banyak lingkaran. Dulu di atas tiang ini ada patung siapa? Patung Konstantino, Raja Konstantin. Tapi setelah Konstantin, patung dia diambil, jadi ditaruh sana apa nama itu salib, petunjuk salib. Ini dikenal sebagai tiang kemenangan. Tiang kemenangan.